Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Aston Villa versus Liverpool. Pertandingan yang akan tercatat di sejarah kelam Liverpool karena kekalahan telak 7-2 di tangan tim yang musim lalu hampir degradasi. Apakah ini sebuah kebetulan saja? Well, dalam sepak bola nggak ada gol jatuh dari langit. Segala kebetulan tersebut ada aksi-aksi sebelumnya yang bisa dijelaskan. Inilah tugas dari praktisi sepak bola, dalam hal ini analis, untuk menjelaskan kejadian di lapangan berdasar teori aksi secara objektif, bukan berdasarkan pandangan yang sifatnya subjektif atau opini. Karena itu kita akan fokus dengan aksi yang berhubungan dengan taktik di pertandingan ini. Let's go, kita bahas sama-sama. Sangat terlihat mencolok bahwa game plan Aston Villa di pertandingan ini mengincar sisi kanan Liverpool yang dihuni Trent Alexander-Arnold. Secara tumbukan formasi, di posisi ini akan ada head-to-head antara Jack Grealish versus Arnold. Hal ini dikarenakan di posisi winger kanan yang dihuni Salah jarang track back atau mundur untuk membantu pertahanan. Taktik ini juga akan menguji kemampuan bertahan Keita yang berposisi sebagai gelandang kanan. Untuk membantu eksploitasi sayap ini, kita akan sering lihat juga Watkins, striker Aston Villa, melebar ke sisi kanan pertahanan Liverpool. Bisa dilihat menitnya, sejak 10-15 menit pertama sebenarnya Aston Villa sudah mempunyai peluang berbahaya meskipun gol pertamanya bisa dibilang dari kesalahan pertahanan Liverpool. Well, saya akan bedah apa yang disebut fans blunder ini dari kacamata analis. Ini adalah klip umpan Adrian ke Gomez dengan situasi yang mirip dengan blundernya. Kecenderungan Adrian memberikan umpan yang dalam tanda kutip tidak akurat ini agar Gomez memposisikan diri saat menerima bola lebih mundur. Tujuannya untuk menjauhkan penerima bola dari pressing lawan. Hal yang sama dilakukan Adrian waktu melakukan blunder. Maksudnya baik, yaitu untuk menjauhkan Gomez dari pressing Grealish. Namun eksekusinya terlalu deras sehingga jauh dari jangkauan Gomez. Ada momen juga Gomez mengurangi kecepatan saat mundur seperti di klip berikut. Bicara soal Grealish versus Arnold bukan hanya bicara duel saat mereka merebut bola, tapi duel dalam hal taktikal juga. Arnold adalah outus serangan Liverpool dari sisi kanan, artinya dia akan kerap naik untuk membantu serangan. Namun, dia harus rajin track back juga guna membantu pertahanan. Ini yang kurang dari Arnold di pertandingan ini. Juga, backupnya dari tengah yaitu Keita beberapa kali telah track back. Sementara Grealish di pertandingan ini mencatatkan banyak defensive action. Artinya dia meredam serangan dari kanan sekaligus menjadi ancaman saat menyerang. Hal ini menjelaskan juga kenapa Klopp kerap memasang Henderson atau gelandang tipe box to box yang naik turun. Tentunya agar posisi kanan yang kerap ditinggalkan Arnold tidak sering terekspos. Di passing map ini terlihat rata posisi Keita yang lebih ke depan. Liverpool bermain dengan garis belakang yang tinggi sebenarnya sudah dari musim lalu. Jadi masalahnya bukan garis pertahanan yang tinggi, karena jika bermain lebih rendah sementara di depan bermain high pressing, maka akan terjadi gap di belakang dan tengah yang membuat pressing tidak simultan. Masalahnya lebih banyak dari individual defending alih-alih tim defending. Liverpool sudah kebobolan 11 gol hanya dalam 4 pertandingan. Musim lalu kebobolan 11 golnya waktu sudah berjalan 13 pertandingan. Tentu ini bakal jadi tes pertama untuk melihat respon Liverpool atas kekalahan ini, yang juga akan menentukan layaknya Liverpool merebut juara lagi nanti.
Jika error-error seperti ini masih terulang, bukan tidak mungkin Liverpool akan terpeleset dan ini masalah mental. Namun kredit juga untuk Aston Villa, terutama manajer Dan Smith dalam menyiapkan game plan yang tepat. Inilah pentingnya opposition scout atau melihat kelemahan lawan lalu menyerangnya. Setelah game plan disusun untuk menyerang area itu, tentunya semua bergantung juga pada eksekusi. Yang di pertandingan ini, eksekusi dari pemain-pemain Aston Villa sangat baik. Yap, taktik tanpa eksekusi yang baik maka akan jadi teori di atas kertas saja. Inilah hal paling sulit, mempertahankan level permainan untuk tetap konsisten. Apakah Aston Villa mampu mempertahankan rekornya yang belum terkalahkan? Tentu jadi pekerjaan yang nggak mudah. Sementara Liverpool, masih banyak waktu untuk perbaiki level permainan. Absennya beberapa pemain memang bisa jadi alasan, namun untuk kebobolan 7 gol rasanya terlalu berlebihan. Lubang di kanan harus segera ditambal. Henderson bisa jadi jawaban dan Fabinho bisa mengisi posisi CB jika Thiago balik. XGA dari Liverpool sebenarnya masih di bawah jumlah kebobolannya. Ini jadi sinyal juga sebetulnya secara tim pertahanannya nggak terancam. Apakah Liverpool akan kembali ke bentuk permainan terbaiknya? Kita tunggu pekan selanjutnya melawan Everton yang juga belum terkalahkan.